Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di virtual learning saya umumkannya jam berapa mulai materi? Saya lupa lagi tadi. Jam 1 atau jam 1:05? Jam 12.55 itu masuk, Pak, biar nggak ada antrian, jadi jam 1. Oh ya, berarti udah betul ya. Oke, berarti jam 1 ini kita mulai sekarang ya. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah bicara masalah bagaimana menentukan persamaan garis singgung. Ya. Nah, sedangkan materi kita hari ini adalah mengenai optimasi ya, penggunaan turunan di dalam optimasi. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana keterkaitannya atau apa hubungannya antara persamaan garis singgung ya dengan optimasi itu sendiri. Ya. Nah, optimasi itu di dalam bidang bisnis banyak digunakan ya. Nah, kalau kita bicara masalah optimasi, bisa kita memaksimumkan suatu nilai, bisa juga meminimumkan suatu nilai. Ya, itu namanya mengoptimasi. Ya. Nah, yang biasa dimaksimumkan kalau di dalam bidang bisnis apa? Ya, yang biasa dimaksimumkan. Nah, biasanya di dalam bidang bisnis yang dimaksimumkan itu adalah keuntungan ya atau laba, ingin sebesar-besarnya ya. Atau misalnya penerimaan hasil penjualan, kita ingin penjualan kita sebanyak mungkin ya. Atau kita ingin pelanggan kita sebanyak mungkin ya. Betul. Ya, bahkan kita ingin nama baik kita sebaik mungkin ya. Nah, itu satu contoh ya. Secara umum seperti itu ya. Tapi ada juga yang di dalam bidang bisnis itu ya, ada juga yang ingin diminimumkan ya. Ada juga yang biasanya diminimumkan ya. Coba saya ingin bertanya ke siapa nih yang misalnya yang tidak menyalakan kamera ya, saya mau bertanya ke Heru Purwo. Nah, coba Heru Purwo. Kalau di dalam bidang bisnis yang biasa diminimumkan apa? Heru Purwo. Heru Purwo mana? Nah, Heru Purwo tidak memberikan tanggapan. Heru Purwo. Heru Purwo. Coba saya mau bertanya ke ini Dimas. Dimas? Iya, Pak. Apa yang biasa diminimumkan di dalam bidang bisnis? Yang biasa diminimumkan di dalam bidang bisnis apa? Dimas bisa menjawab pertanyaan saya tadi? Apa yang biasa diminimumkan di dalam bidang bisnis? Yang biasa diminimumkan? Ayo, tanya sama siapa? Dimas.
Dimas sudah bisa menjawab? Bentar. Oke, coba misalnya apa nih yang Habib. Coba Habib, apa yang biasa diminimumkan di dalam bidang bisnis? Ya, coba siapa yang mau menjawab? Mahasiswa lain. Rika Embun, Pak. Ya, silakan Rika. Ya, Jawab. Mungkin resiko sama biaya perawatannya gitu, Pak. Ya, oke ya. Oke, Rika. Rika mendapat skor 2. Ya, jadi biasanya ongkos-ongkos ya, itu kita ingin sekecil mungkin ya. Risiko kita ingin sekecil mungkin ya. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana optimasi diperlukan di dalam bidang bisnis. Nah, sekarang apa kaitannya? Ya, apa kaitannya antara garis singgung itu tadi ya yang kita bahas minggu lalu dengan optimasi ini ya, dengan memaksimalkan atau meminimalkan, yaitu yang ingin kita lihat ya. Nah, sekarang misalnya gini, misalnya diketahui berupa ya dengan persamaan Y sama dengan Fx sama dengan 1/4 X kuadrat atau 1/4 X kuadrat ya, dikurangi 4X ditambah 17. 4X kuadrat dikurangi 4X tambah 17. Coba kita lihat bagaimana gambarnya ini ya. Kita lihat gambarnya. Ya. Nah, bidang koordinatnya sudah muncul belum? Udah, Pak. Udah, oke. Ya. Nah, ini kita gambarkan X kuadrat per 4 kurangi 4X ditambah 17. Misalnya dari sampai misalnya saja 17. Ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Bentar, saya perbaiki dulu setting. Ya. Nah, kurvanya seperti ini, ya. Nah, kita lihat kondisi minimum terjadi di sini. Ya, ini adalah titik minimum, ya, titik 8,1 ya. Titik 8,1 itu adalah kondisi yang minimum. Nah, sekarang kita akan coba gambarkan garis singgung di beberapa titik
Ya, kita akan gambarkan garis singgung di beberapa titik. Misalnya garis singgung di titik 2,10, garis singgung di titik 4,5, garis singgung di titik misalnya 6,2. Kita akan gambarkan garis singgung di masing-masing titik ini dan kita bandingkan. Ya. Nah, kalau di titik 2,10 ini garis singgungnya bagaimana? Ya, 2. Apa garis singgungnya berwarna hijau? Nah, lihat garis singgungnya seperti ini. Ya, di titik 2,10. Jadi garis singgung ini menurun dari kiri ke kanan. Ya. Nah, kalau garis singgung itu menurun dari kiri ke kanan, gradiennya bagaimana? Apa yang kita ketahui mengenai gradien garis yang menurun dari kiri ke kanan? Apa yang kita ketahui mengenai garis yang menurun dari kiri ke kanan? Gradiennya bagaimana? Ya, gradiennya negatif. Ya. Kita kan pernah belajar mengenai persamaan garis. Ya, kalau garis itu menurun dari kiri ke kanan, gradiennya negatif. Tapi kalau garis itu naik dari kiri ke kanan, itu berarti gradiennya positif. Ya. Nah, coba kita lihat lagi garis singgung di titik nih, di titik 4,5. Ya, ini ada titik 4,5, garis singgungnya bagaimana? Di titik 4,5. Anggaplah garis singgungnya itu berwarna biru. Gambarnya seperti ini, garis singgungnya. Ya. Nah, masih menurun. Nah, bagaimana di titik 4,2? Ya. Gambar di titik 4,2. Ya, misalnya warna kuning. Ini di titik, sebentar, bukan 6,2, sebentar. 6 ya. Nah, ini di titik kuning di titik 6,2. Ya. Kita lihat bahwa baik titik 2,10, 4,5 maupun 6,2 itu kondisinya belum minimum, belum tercapai kondisi minimum. Ya. Garis singgungnya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau di titik minimum? Ya, bagaimana dengan garis singgungnya? Anggaplah kita berikan warna merah ya. Untuk garis singgungnya. Di titik minimum. Nah, garis singgungnya itu mendatar pada kondisi yang minimum. Ya. Nah, dan kita tahu bahwa garis yang mendatar itu gradiennya berapa? Gradiennya 0. 0, Pak. Ya. Nah, 0, Pak. ya, gradiennya 0. Kalau misalnya garis itu mendatar. Nah, sedangkan kita pelajari dari minggu lalu, ya, gradien garis singgung itu ditentukan dengan apa? Ya, ditentukan dengan nilai turunan. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai garis singgung, ya, maka gradien garis singgung di satu titik, ya, itu adalah nilai turunan fungsi itu di titik itu. Ya, dan kita lihat bahwa di dalam kondisi yang minimum ini gradiennya 0, ya, karena mendatar. Nah, sehingga di sini muncul gagasan ya bahwa untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum
ya, maka nilai turunan pertama itu harus 0. Ya. Nah, kita lihat ininya. Ya. Nah, ini kurvanya. Ya. Nah, kita lihat bahwa untuk mencapai nilai minimum, maka gradien itu harus 0. Ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa gradien itu sama dengan nilai turunan. Ya. Nilai turunan. Nah, berarti f aksen X harus 0. Ya. F aksen X harus 0. Nah, f aksennya apa? 4x kuadrat dikurangi 4x tambah 17, kalau diturunkan menghasilkan apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa Bapak turunan? Jasmine kedua, Pak. Jasmine. Ya, apa Jasmine jawabannya? Turunan dari 1/4x kuadrat dikurangi 4x tambah 17. Turunannya apa? Setengah X min 4 sama dengan 0. Ya. 4x min 4. Nih, ya. Oke. Jasmine. Jasmine mendapat skor 3. Kemudian lanjutin lagi. Nah, berarti 1/4x min 4 ini sama dengan 0. Bapak mohon maaf, Pak. Bukan 1/4, Oh. Pak. Berapa? Setengah ya? Ya, 1/2, Pak. Tadi saya jawabnya berapa? 1/2, Pak. Seharusnya. Setengah x min 4 sama dengan 0. Dia dapat x-nya berapa? 8. Iya. Oke. Nah, ya. Nah, sekarang kita tahu ya kalau kita lihat dari gambar tadi, ya. Kondisi minimum itu terjadinya ketika nilai x-nya sama dengan 8. Lihat, ini 8 kan? Ini 8. Nah, kondisi minimum terjadi di sini. Yaitu di mana nilai turunan pertamanya bernilai 0. Ya. Nah, kita lihat teorinya. Ya, kita lihat teorinya. Nah, di sini saya memunculkan file PowerPoint. Ya. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kita lihat ya, apa yang terjadi pada kondisi minimum, apa yang terjadi pada kondisi maksimum. Ya. Nah, pada kondisi minimum, titik T, ya, yang terjadi adalah turunan pertamanya bernilai 0. Ya, dan turunan keduanya positif. Itulah yang terjadi di C. Nah, yang terjadi di A apa? Titik maksimum. Ya. Turunan pertamanya 0, turunan keduanya negatif. Nah, ini jadi acuan. Ya. Jadi ini acuan untuk mencari nilai maksimum. Yang ini menjadi acuan untuk mencari nilai minimum. Ya. Nah, apa yang terjadi pada B? Ya. Nah, pada B ini terjadi kondisi turunannya 0, turunan pertamanya 0, turunan keduanya juga 0. Ya. Nah, sehingga kalau di dalam kita ingin memaksimalkan atau meminimalkan, kondisi ini adalah kondisi yang tidak menguntungkan. Ya. Karena pada titik ini tidak terjadi nilai maksimum ataupun nilai minimum. Ya. Jadi kita hindari yang ini. Ya. Nah, jadi selanjutnya kita gunakan acuan ini, yang ini untuk memaksimumkan dan yang ini untuk yang meminimumkan. Ya. Nah, untuk mengerjakan yang ini, ya kita melakukan uji turunan kedua. Ya. Ini kita lakukan uji turunan yang kedua. Ya. Nah, jadi tadi kita sudah apa namanya itu sudah mengerjakan turunan pertama. Ini sudah kita kerjakan.
Sekarang kita melakukan uji turunan kedua. Ya. Uji turunan kedua. Nah, dari F aksen ini, kita bisa menghitung F double aksen, ya, yaitu turunan kedua. Nah, turunan kedua dari F ini didapat dengan cara menurunkan sekali lagi. Jadi yang ini diturunkan lagi. Ya. Nah, kalau ini diturunkan lagi, berapa jawabannya? Berapa? Kalau diturunkan lagi. Bapak Jasmine mau jawab lagi, Ya, Pak? berapa? Setengah, Pak. Setengah. Oke. Ya. Ya. Nah, dan setengah ini positif. Sesuai dengan yang dikehendaki. Ya. Kita kan tadi ingin meminimalkan. Ya. Kita mencari nilai minimal. Berarti kita cari yang turunan keduanya nilai positif. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, X98 akan memberikan atau akan menghasilkan nilai Y yang minimum. Ya, ini. Bisa ditanya berapa nilai minimum tersebut. Ya, maka kita tinggal memasukkan ya ke dalam rumus ini. Nah, jadi Y bintang ini adalah nilai yang minimum, ya. Itu 1/4 dikali 8/2, ya. 1/4 dikali ya dikali 8/2. 8/2 kurangi 4 dikali 8 ditambah 17. Ya. Sama dengan 64 dibagi 4, 16 dikurang 32 min 16 tambah 17 1 kan. Nah, ya. Jadi nilai Y yang minimum adalah 1. Nah, jadi untuk oh ya sebentar kita lihat dulu gambarnya ya. Tadi gambar yang tadi. Nah, ini kan nilai Y yang minimal adalah 1. Ini kan 1 nih. Ini 2 di sini, ini 1 di sini tengah-tengah ini ya. Nah, ini 1. Jadi koordinat ini ada 8,1 titik minimum ya. Nah, 8-nya ini ya 8 ini dapatnya dari turunan pertama ya. Nah, kemudian satunya dapat dari mana? Satunya dapat dari mensubstitusikan ya, mensubstitusikan nilai apa nama itu nilai X-8 ini ke dalam persamaan semula dalam persamaan ini. Ya. Nah, coba kita terapkan ya. Kita terapkan di dalam contoh kasus di bidang bisnis misalnya saja ya. Misalnya diketahui ya fungsi biaya total PT total cost ya sebagai berikut. Nah, misalnya itu diketahui ambil soalnya ini misalnya ini ya. Ambil soalnya ini. Apa nih satuannya rupiah? Nah, tentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi agar biaya rata-rata
average cost kecilnya. Dan berapa biaya rata-rata minimum tersebut? Ada 2 pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, jawab. Nah, di sini yang mau diminimumkan apa? TC atau AC? Di sini yang mau diminimumkan apakah TT atau AC? AC, Pak. AC, ya. AC, Pak. Ya, itu average cost, ya. Nah, AC itu rumusnya adalah ya rata-rata sama dengan TT dibagi Q. Nih, ya. Nah, sehingga di sini ya kita bisa lanjutkan AC sama dengan TC-nya itu adalah Q pangkat 2 ditambah 250 Q ditambah 90.000 dibagi Q. Sama dengan apa? Dengan Q ditambah 250 ditambah 90.000 kali Q pangkat min 1. Itu adalah average cost. Dan inilah yang harus diminimumkan. Ya. Inilah yang harus minimum. Ya. Bukan yang AT, bukan yang TC. Awas ya, jangan sampai terjebak. Ya. Yang diketahui adalah TC memang. Tapi yang ditanya adalah berapa banyak barang yang diproduksi agar AC yang minimum. Ya. Berarti yang diminimumkan harus yang ini. Ya, bukan yang ini. Hati-hati, nanti bisa salah menurunkan. Ya. Nah, kemudian tadi menurut teori yang tadi AT itu turunannya harus bernilai 0. Ya, kaidahnya seperti itu tadi kan. Nah, sedangkan AC aksen apa? Ya, kita turunkan. Ini diturunkan terhadap Q. Ya, jadi 1 ditambah 0 ya, ditambah 90.000 kali min 1 dikali Q pangkat min 1 min 1. Ya. Jadi 1 min 90.000 Q pangkat min 2. Ya, itu adalah AC aksen. Ya. Dan ini harus bernilai 0. Ya. Ini harus bernilai 0. Ya. Nah, sekarang kalikan kedua ruas dengan Q pangkat 2. Maka yang diperoleh Q pangkat 2 kurangi 90.000 dengan 0. Ya, di sini ada 2 nilai Q yang mungkin. Ya. Bisa Q1 bernilai min 300. Ya. Dan juga ada kemungkinan lain bisa juga 300. Nah, berarti kita di sini baru menyelesaikan turunan pertama. Ya. Kita lanjut ke uji turunan kedua. Nah, di sini tadi turunan pertamanya ini. Nah, ini turunan pertama. Nah, ini turunan pertama. Nah, kita turunkan sekali lagi. Ya. Berarti AC double aksen. Ya. Konstanta diturunkan menghasilkan 0. Kemudian berikutnya min 90.000 ya, dikali min 2 dikali Q pangkat min 2 min 1. Ya, itu aturan turunan ya, kita pernah belajar itu. Ya. Jadi ini sama dengan 180.000 Q pangkat min 3. Ya. Nah,
Nah, baru kemudian kita melakukan pengujian. Ya. Titik ini bagaimana, titik ini bagaimana. Ya, melakukan pengujian. Ya. AC double aksen min 300. Ya. Jadi, menjadi 180.000 ya, dikali min 300 pangkat min 3. Ya. Hasilnya akan negatif. Ya kan? Nah, kalau 300 bagaimana? Ya. Kalau 300 hasil akhirnya akan positif untuk turunan yang kedua. Ya. Ini yang tidak dikehendaki. Ya, ini yang dikehendaki. Ya. Mengapa yang ini yang dikehendaki? Ya. Kita lihat teori yang tadi. Di sini kan yang mau dicari adalah nilai minimum yang mau dicari kan. Nah, jadi untuk nilai minimum kita cari yang turunan keduanya yang positif. Ini kan, nih. Ya. Jadi berikutnya, ya, kesimpulannya adalah agar biaya rata-rata minimum, banyaknya barang yang harus diproduksi adalah sebanyak berapa? 300 unit. Ya, ini jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Yang kedua, berapa biaya rata-rata minimum tersebut? Ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus AC. Ini tadi. Nah, ini ya. Rumus AC. Ya. Nah, berarti kita hitung AC bintang ya. AC yang optimum. Ya. Itu 300 ditambah 250 ditambah lagi 90.000 tambah 90.000 per Ki per 300. Nih ya. Nah, itu sama dengan, jadi ini AC bintangnya sama dengan AC 300 ya. AC 300. Sama dengan 300 ditambah 250 ditambah lagi 300 lagi. Sama dengan 850. Ya. Jadi biaya rata-rata minimum ya adalah coba apa satuannya untuk ini 850 ini satuannya apa? Kalian bisa jawab. Satuannya apa untuk yang ini, yang 850 ini? Satuannya apa? 850 rupiah per unit, Pak. Ya, siapa yang jawab? Anjani, Pak. Ya, apa diulangi tadi jawabannya? 850 unit. Per unit. Ya, betul ya. Anjani mendapat skor 3. Ya. Nah, coba Anjani jelaskan mengapa bisa dapat, kenapa satuannya rupiah per unit, kenapa bukannya rupiah? Coba Anjani jelaskan. Karena Pak itu kan rata-rata minimum. Ya.
Tanya mengapa rupiah, tapi rupiah per unit. Mengapa demikian? Kan satuannya Satuan yang mana? Satuan awalnya rupiah. Saya sebutkan yang awal tuh yang mana? Jadi saya sebutkan satuan ini, satuan ini. Nah, sehingga bagaimana coba? Perlu diuraikan, bisa nggak? Bisa nggak diuraikan? Ini kan AC sama dengan TC dibagi Q. Ya, TC-nya kan satunya rupiah. Ya, TC satunya rupiah, Q satunya unit. Jadi dibagi kan rupiah per unit. Itu alasannya. Ya, jadi satuannya adalah rupiah per unit. Ya, satuan untuk AC. Ya, itu.